Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadhari liwajhihil karim wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidus sanad al-azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi awlal fadlil jasim. Amma ba'duh, para pemirsa, para santri pesantren online yang semoga tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa kembali di channel pesantren online yang insya Allah di channel ini saudara-saudara akan banyak mendapatkan kajian-kajian seputar keislaman yang diambil dari sumber aslinya. Banyak tuntutan atau permintaan dari para santri agar saya memberikan kajian di seputar fikih Islam. Setelah saya berpikir secara mendalam untuk memenuhi tuntutan mereka, akhirnya saya menemukan satu kitab fikih dasar bermadhab Syafi'i yang insya Allah menurut saya cukup mudah untuk memberikan pemahaman tentang fikih dasar bermadhab Syafi'i. Dan kebetulan kitab yang akan saya baca adalah karangan dari guru saya sendiri yang sudah hampir 5 tahun saya bergaul dengan beliau. Kitabnya berjudul Fathul Mujib Al-Qorib, karya Kiai Haji Afifuddin Muhajir, salah satu kiai besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kitab ini bisa saudara dapatkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kitab ini merupakan penyederhanaan dari kitab aslinya, yaitu kitab Fathul Qorib karya Al-Imam Abu Suja', di mana beliau berupaya keras untuk menyederhanakan bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan memulainya langsung dari Kitabut Thaharah, kitab tentang pembahasan Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtamma, memberikan perhatian, al-Islamu, apa atau siapa agama Islam, ihtimaman balighon, dengan perhatian yang sangat serius atau perhatian yang sangat besar, sangat mendalam, bit-thaharati, terhadap kesucian, wan nadzafati, dan kebersihan. Oleh karena Islam memberikan atensinya, perhatiannya yang cukup besar terhadap kesucian dan nadzafah, ini terbukti walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya, at-tahuru syatrul imani. Adapun at-tahuru, adapun kesucian, syatrul imani adalah
separuh dari keimanan seseorang. Artinya orang yang beriman salah satu cirinya adalah suci dan bersih, menjaga kesucian dan menjaga kebersihannya. Salah satu ciri khusus atau ciri khas yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah menjaga kesucian dan kebersihan, baik kesucian atau kebersihan dari segi fisik ataupun non-fisiknya. Dari sisi fisik, orang yang beriman senantiasa menjaga kesucian, kebersihan dari perbuatan dan ucapannya. Dari non-fisik, orang yang beriman selalu menjaga kesucian dan kebersihan hati dan jiwanya. Rawahu meriwayatkan kepada hadis at-tahuru syatrul imani ini Ahmadu, siapa Imam Ahmad bin Hanbal, wa Muslimun dan Imam Muslim, wa Tirmidzi dan Imam Turmudi. Wa nahnu, tetapi nahnu, adapun kami, katanya pengarang kitab ini Al-Mukarram Ki Haji Afifuddin Muhajir, innama, sesungguhnya hanya, natakallamu, akan membahas siapa kami, huna, di sini, di kitab yang saya baca ini, alat taharatil hissiyati, membahas tentang taharah, kesucian yang sifatnya hissi, yang sifatnya indrawi, kesucian-kesucian yang bisa diindra saja, tidak lebih dari itu. Wahiyah, adapun at-taharah al-hissiyah, tathhirudz zahiri, ialah mensucikan anggota-anggota zahir saja, minal ahdasi, mensucikan minal ahdasi, dari beberapa hadas-hadas, wal anjasi, dan beberapa najis-najis. Hadas memang sesuatu yang kotor yang tidak bisa diindra. Tetapi kenapa dimasukkan di dalam bab yang akan dibahas oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir ini? Walaupun hadas tidak bisa diindra keberadaannya, namun penyebab dari hadas itu ternyata penyebabnya adalah anggota-anggota zahir. Oleh karena itu hadas masuk dalam kategori at-taharah al-hissiyah. Walaupun sebenarnya hadas itu secara maknanya tidak bisa diindra, namun penyebabnya yang bisa diindra. Oleh karena itu, Haji Afifuddin Muhajir mengkategorikan hadas dalam kajian at-taharah al-hissiyah. Wa amma at-taharatu al-ma'nawiyatu, sementara adapun taharah yang sifatnya maknawi, taharah yang sifatnya tidak bisa diindra, kesucian yang tidak bisa diindra, fahiyah, ialah adapun taharah al-ma'nawiyah, tathhirul jawarih, mensucikan anggota badan, minadz dzunubi, dari beberapa dosa-dosa, wal qalbi, dan juga mensucikan hati, jiwa, minal akhlaqidz dzamimati, dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang yang melakukan dosa dianggap jiwanya, anggota badannya, anggota batinnya telah mengalami kotoran, telah kotor anggota batinnya. Hati yang tidak menerapkan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka hati itu dianggap sudah kotor. Misalnya, hatinya tidak pernah bersabar terhadap musibah, tidak bersabar terhadap taat kepada Allah, tidak pernah bersabar kepada maksiat kepada Allah, maka hati itu dianggap hati yang kotor. Hati tidak pernah bertawakal kepada Allah, tidak pernah berpasrah diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati itu dianggap telah kotor. Hatinya congkak, sombong, takabur, maka hati yang seperti itu adalah hati yang kotor. Wabtada'ah, dan memulai pembahasannya
Al-musannifu, siapa pengarang kitab ini, memulai pembahasannya bibayanil ma'i, dengan pembahasan penjelasan tentang air. Kenapa pengarang kitab ini memulai pembahasannya dengan menjelaskan tentang air? Li'annahu, karena sesungguhnya air wasilatun, merupakan wasilah, pelantara atau sarana, awaliyatun, yang sifatnya mendasar, sarana dasar, lit-thaharati, untuk memperoleh kesucian. Oleh karena itu faqalah, lalu berkata siapa musannif, al-miyahu, adapun air-air, allati miyah, tajuzu, yang boleh, at-tathiru, apa, melakukan pensucian, biha, dengan allati, anil hadasi, melakukan pensucian, anil hadasi, dari hadas, wal khubusi, dan kotoran-kotoran, sab'u miyahin, adalah 7 air. Ada 7 air yang bisa dipakai untuk membersihkan sesuatu dari hadas, membersihkan sesuatu dari kotoran. Yang pertama, ma'us sama'i, air yang turun dari langit atau air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air lautan. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air yang berada di dalam sumur. Wa ma'ul ain, dan sumber mata air. Wa ma'us salji, dan air salju. Wa ma'ul baradi, dan air es. Itulah 7 macam air yang secara hukum Islam bisa digunakan untuk mensucikan barang lain. Wa yajma'u, dan bisa merangkum, bisa mengumpulkan hadhis sab'ata, kepada 7 macam air ini, air langit, air hujan, air lautan, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air es. Ketujuh macam air ini bisa dirangkum agar dapat mudah untuk dihafal. Qauluka, bisa merangkum qauluka, apa perkataanmu atau rangkumanmu. Rangkumannya begini: ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Ma, air, nazala, yang turun, apa ma? Turun, minas sama'i, dari langit, au naba'ah, atau memancar, apa ma? Minal ardi, memancar dari tanah, dari bumi, ala ayyi sifatin, berupa sifat apa saja, karena yang ada, apa ma? Min aslil khilqati, sesuai dengan asal penciptaannya. Air yang turun dari langit ataupun air yang memancar dari bumi, berupa apa saja, berwarna apa saja, berasa apa saja, asalkan itu asli yang keluar dari tanah atau asli yang turun dari langit, maka air yang seperti itu bisa digunakan untuk mensucikan barang, bisa digunakan untuk mensucikan barang. Itu rangkumannya. Kemudian sumal miyahu, kemudian air-air, bi'tibari wasfiha, kalau kita lihat dengan memandang wasfiha, sifat-sifatnya miyah, ala arba'ati aksamin, ialah terbagi atas 4 bagian, terbagi atas 4 macam. Ada 4 macam air kalau kita lihat dari sisi sifatnya. Ahaduha, adapun salah satu dari arba'ati aksamin ini, ma'un tohirun. Ma'un tohirun adalah air yang suci, suci fi nafsihi, di dalam dirinya. Zatnya memang suci, airnya itu secara benda airnya itu suci. Mutahhirun, yang bisa mensucikan.
apa ma li ghairihi, kepada barang lain, kepada selainnya air. Artinya barang lain. Artinya yarfa'u, bisa mengangkat, bisa menghilangkan apa ma'un tahirun mutahhirun ini al hadasa, kepada hadas. Wa yuzilu, dan bisa menghilangkan apa ma'un tahirun mutahhirun an najisa, kepada najis. An najisa, kepada najis. Ghairu makruhin, yang tidak dihukumi makruh istimaluhu, apa memakai ma'un tahirun mutahhirun ini. Wahwa, adapun ma'un tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu ini al ma'ul mutlaku, namanya adalah air mutlak. Apa air mutlak itu? Artinya ma air, yusamma, yang dinamai atau yang bisa disebut apa ma'an, kepada air. Setiap air yang bisa disebut dengan air namanya, tapi bila qaidin, tanpa ada nama lain yang menempel kepada air. Contoh nama lain yang menempel kepada nama air ini seperti ada air sumur, air dan sumur. Ada nama lain yang menempel kepada sumur. Sumur menempel kepada air, air sumur. Untuk memahami dengan mudah apa itu air mutlak tanpa qaidin ini, kuncinya adalah tanpa qaidin, tanpa diembel-embeli dengan nama yang lain. Dan embel-embel itu bisa lepas. Contohnya air sumur, air dan sumur. Ketika air sumur ini diambil dan diwadahi dengan dengan gelas, wadahnya sekarang gelas, maka air sumur ini bukan air sumur lagi namanya, tetapi air gelas. Artinya nama sumur sudah menjadi hilang, diganti